basa-basi dan sebelum Anda berbicara lagi dengan bintang tamu saya, ada informasi yang sangat penting. Hai dengar, untuk ibu-ibu dan pemirsa di rumah, mulai sekarang jika belanja apa saja di Carrefour dan Transmart menggunakan kartu kredit Bank Mega jenis apapun akan dapat diskon 10% loh. Wow. Dan diskon ini berlaku untuk semua produk tanpa terkecuali, termasuk barang elektronik dan barang promosi lainnya. Jadi misalnya nih ibu-ibu beli barang udah diskon 50%, ditambahin lagi diskon 10%. Kurang apa coba? Jadi ingat ya, mulai sekarang ibu-ibu dan pemirsa di rumah harus langsung belanja di Carrefour dan Transmart terdekat. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Ini silakan berikan tips kepada pemirsa. Anti supaya tidak pusing kepala mami. Palanya copotin. Palanya pusing-pusing. Iya benar. Karena yang ini kan yang lebih. Iya, anak 3, anak 2, anak 1. Jadi dari anak 3 dulu, anak 3 dulu. Anak 3 dulu. Sering-seringlah ke mall kalau memang senang ke mall, tapi ajak anak-anak. Terus pokoknya lakukan apa yang kita suka deh. Me time perlu banget ya? Enggak sih, aku udah melewatkan me time. Oh, udah melewati. Udah mengikhlaskan me time. Oke. Jadi tadi tipsnya itu karena ya. me time-nya ya udah jadi we time. Oke. Aku udah gak sendiri lagi. Makanya ibu ini syuting anaknya tiga-tiganya semua di bawah ya, Bu? Iya. Itu Brero tuh di belakang ada tuh di bawah semua di situ. Saya pikir tadi posyandu loh. Oke, Tika. Kalau aku lebih kayak dinikmatin aja, karena gimana pun juga mau seribet apapun anak-anak itu tetap menghibur kita. Tapi menurut aku me time itu tetap harus ada sih. Kalau kamu itu masih tetap penting ya? Harus tetap ada, karena kan kita juga di sela-sela kerja atau ngurus anak kita tetap butuh waktu sendiri untuk ngilangin stres. Jadi pas di rumah tuh kita nggak ngerasa stres lebih lagi. Happy buat nge-recharge diri sendiri. Oke, ini yang anak 1 mau dijawab oleh... Kalau buat ibu baru nih, ibu-ibu baru yang kayak aku yang baru anak pertama, harus banyak cari informasi mengenai mereka yang sudah punya pengalaman dengan anak pertama, kedua, dan ketiga. Karena itu sangat ngebantu banget. Aku dulu termasuk yang cuek dengan informasi-informasi tersebut. Jadi baru dicarinya setelah anaknya udah keluar. Nah itu salah banget. Jadi pada saat masih, jadi pada saat masih di dalam perut itu, carilah informasi mengenai bayi, mengenai baby blues, mengenai bagaimana mengurus anak, apa segala macam itu dari pada saat masih di dalam. Jadi begitu keluar kita sudah siap dengan situasi dan kondisinya. Oke. Nah sekarang tips dari suami. Di anak yang ke-17 ini. Anak pertama, Pak. Salah lagi gue. Kalau coba jadi suami, jadi suami ayah, sekarang ya, jadi ayah. Ya. Supaya istrinya tidak pusing kepala mami. Tipsnya untuk suami. Ya, bagus banget. Nunggu ya. Buru dimatiin bukan tips ya, tapi ini mungkin lebih ke sharing aja bahwa di saat seperti ini ketika kita sudah punya anak ataupun sudah belum punya anak, sangat penting adanya komunikasi yang diinginkan pasangan kita seperti apa gitu ya. Meskipun saya juga bukan yang sangat ahli berkomunikasi dengan beliau gitu. Dengan beliau pejabat kan beliau. Dia bisa ngomong nggak suka gini-gini. Cuman kalau gue termasuk orang yang introvert ya namanya kalau kayak gitu. Tertutup ya. Gitu. Kalau gue lebih banyak diem. Tapi kalau misalnya emang gue udah sekalinya ngomong, berarti memang gue keluar recehan tuh ya begitu. Gitu ya. Udah terbendung gitu. Memang gue harus ngomong. Jadi memang harus ada komunikasi dua arah. Tuh. Dan ibu tuh jangan ragu untuk minta pertolongan sama ayah loh, terutama ibu-ibu yang baru. Kadang-kadang suka canggung gitu. Libatkan ayahnya untuk ikut ngurus anaknya supaya dia tahu gitu. Benar. Bondingnya nggak cuma ke ibunya aja gitu. Biar kalau gitu buat pemirsa sekali lagi terima kasih buat semuanya sudah hadir di sini. Pokoknya gini intinya ya, untuk menjadi seorang ibu tuh sebenarnya nggak ada istilah ribet. Wajar lah kalau kita mengalami yang namanya capek, pusing, tapi hanya karena satu kata, karena cinta kepada anak-anak, maka Anda akan bisa menikmati itu semua. Oke? Kita pamit mundur ya Wendy ya. Oke, sampai ketemu lagi besok di Basa Basi Bahasa ini. Bye.